رسولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. Sudah saya. Selanjutnya, pembacaan sari tilawah oleh Nadine. Dengan menyebut nama Allah, dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu atas nama Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kak Balgis dan Kak Nadine yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita ngapain aja sih hari ini? Kita pakai aplikasi baru ya. Sebelumnya kan pakai Google Meet. Sekarang kita pakai Zoom. Zoom ini apa akan kita pakai terus? Kalau misalnya memang kalian spesifikasi HP-nya bisa dipakai Zoom, ya nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa, bilang aja ya. Kan takutnya nanti berat HP-nya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi, ke acara inti, Ustazah ada game. Mau main game nggak? Ntar ya, yang main game dapat hadiah loh dari sekolah. Main kuisis kita, main live.
Mau dong. Game apa, Za? Pakai kuisis. Biasa. Saza kan anak kuisis banget. Nanti linknya Saza share di chat Zoom ya. Ini gamenya online dan secara live gitu maksudnya. Jadi kalau kalian mau ikut harus masuk dulu. Nanti langsung Saza end game gitu. Siap ya? Siap. Hadiah loh. Siap. Kapan lagi? Siap. Hadiah. Oke. Saza share dulu linknya. 3, 2, 1. Kuy, mulai. Coba di chat di ini. Di chat. Dicek di chat. Kelihatan? Udah kan? No player. Ayo guys, masuk dulu guys. Masuk. Masuk dulu. Belum ada yang masuk nih. Ayo kita masuk gamenya. Belum ada yang masuk. Pakai nama lengkap loh ya. Jangan nama game ID kalian. Karena nama game ID kalian saya bingung siapa yang menang. Ayo masuk tuh, linknya udah dibagi. Belum ada yang masuk nih. Hayu, masuk. Ting. Udah bisa guys, HP kalian. Kok belum mulai, Ja? Belum dong. Udah ada yang join? Belum ada yang join. Kamu join dulu, masuk dulu ke gamenya. Sudah, Ja. Iya kak, kok belum ini belum kelihatan? Belum ada. Kasih nama, udah dikasih nama. Sudah, Ja. Di mana Belum. nggak ada? Masa nggak ada? Ya kan di mana aku nanya. Di chat itu, ada di chat Zoom-nya. 12 orang. Mana bilang dong. 12 orang. Kok nggak masuk ya, Ustazah? Aduh, jangan-jangan ininya saya lagi. Ntar guys. Ntar ya. Oh iya. Oke. Udah siap? Berapa orang ini udah? 18, 19. Mulai ya. 1, 2, 3. 30. Ya. Yuk, mulai. Cedeng. Oh iya, Anggita. Siapa Probolinggo itu namanya? Ada musiknya. Nggak dengar musiknya. Biar deh. Ayo, balapan. Iya. Duh. Wih. Anggita keren. Ih, Sofi, kamu kok bener banget, Sofi. Bener 3 udah. Iya, woi Gemma. Oh. Ayo, tinggal 1 soal lagi. Oh, Ayo. Siapa aja nih yang menang? Wah, Sofi yang menang, guys. Juara 1 dia, skornya 4.800. Wih, Gemma. Gemma ini kamu yang ngerjain kan, Gemma ya? Iya, takutnya Tiara nih yang ngerjain. main dat. Yuk. Ih, Sofi keren banget, kamu bisa betul semua. Ayo, balapan. Ya, Gemma mulai menyusul. Yo, Marifatul Hasanah ada di posisi kedua. Kemudian ini udah dapat juara nih, tapi nggak ada yang bener lagi, yang bener semua hanya Sofi dan Mak Rifa. Ayo Ana, kamu kurang 1 lagi soalnya, bisa apa enggak? Yuk. Yasir juga, Yasir salah 1. Sultan salah 1, emang banget. Wah, Ana. Wah, keren. Oke. Wih, mantap guys. Udah, sebentar, kita screenshot dulu. Saya share di grup ini ya. Grup sekolah aja ya. Sebentar.
kurang belajar nih yang salah-salah nih. Yuk belajar bareng makanya di BPI. Belajar bareng, jangan bolos ya. Ikut BPI kan kemarin? Awas nggak ikut BPI. Saya coba terusin dulu deh. Yang menang, salah. Ya Allah, lemot banget ini laptop. Jadi lemot. Mbak Mita, tolong. Nah, mohon maaf, tombolnya nggak kelihatan. Udah. Wih, ini yang menang. Sebentar, saya share di WhatsApp aja. 1, 2, 3, 4. Juara 1 ada Sofi, juara 2 ada Ahna, juara 3 Sultan. Kenapa pakai tanda tanya? Kamu lupa namamu Sultan. Terus ada Mak Rifa, ada Gema juara 5. Nah, nanti terserah nih diambil sama sekolah berapa, insya Allah nanti dapat hadiah menarik. Bukan mendorong. Oke, sudah? Selesai. Ada yang menarik kan, bukan mendorong. Alhamdulillah selesai. Keren. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada yang tepuk tangan? Udah, saya sendiri yang tepuk tangan. Oke ya. Siap ya untuk menerima materi hari ini di awal tahun yang baru. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat ilmu yang tambah banyak, nggak males ngerjakan tugas, dan semakin kok ketawa? Sama yang ketawa itu, ayo ketahuan tuh. Giginya Ustazah jadi green screen. Receh banget ya. Hijau dong harusnya. Ya udah. Ustazah kembalikan ke Ustaz Hari. Kita masuk ke Ustaz Hari ini. Dibuka sama layarnya, dibuka sama Ustazah Fayur. Monggo kepada Ustaz Hari. Iya, kelihatan. Terima kasih Ustazah Ufi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP ITI Pelita, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah SMP ITI Pelita, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anak siswa-siswi SMP ITI Pelita Kota Probolinggo. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menghadiri kegiatan peringatan Muharram ya, yang kita laksanakan secara daring atau online dengan keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir karena sakit, semoga diberikan kesembuhan dari Allah. Kemudian bagi teman kita yang karena ada keperluan juga semoga diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan ayah bunda yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan pagi ini kami melakukan kegiatan Muharram ini dengan secara daring atau online, karena satu hal ya, dengan adanya pandemi ini sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara offline atau secara tatap muka secara langsung. Tapi dengan kegiatan ini semoga tidak mengurangi hikmah dan manfaatnya dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Muharram ini. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu yang di sini ada, alhamdulillah bisa hadir Ketua Yayasan Bapak Suyud, kemudian beberapa Bapak Ibu, kemudian Ustadz-Ustadzah juga bisa hadir, alhamdulillah, kemudian anak-anak yang pada kesempatan hari ini juga ada yang bisa hadir. Dan bagi teman kita yang tidak bisa karena satu hal ya, seperti HP tidak terkoneksi atau tidak bisa digunakan untuk Zoom, semoga nanti bisa bertemu di lain hal, ada di lain waktu ya. Dan mohon maaf ya, untuk kali ini rencana kita live streaming juga di YouTube, tapi karena satu hal sehingga tidak bisa secara langsung, tapi nanti insya Allah videonya akan kita share di YouTube ya. Oke, sebelumnya kira-kira hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya, 1 Muharram ya, jadi tahun baru Islam ya. Tapi karena ada edaran terbaru dari pemerintah, sekarang sebenarnya tanggal merah, tapi karena
ada berita terkait dengan pengunduran hari liburnya ya. Jadi hari ini itu tetap masuk sebenarnya. Sehingga kemarin kita punya inisiatif untuk kegiatannya nggak apa-apa sekaligus ini. Sehingga untuk kegiatan KBM-nya yang kita laksanakan biasanya hari ini kita ganti dengan kegiatan peringatan Muharram ini. Tapi semoga ini tetap memberikan semangat kepada anak-anak sekalian. Karena yang pertama hari ini nggak belajar yang pertama ya. Tapi kita akan banyak mendapatkan hikmah atau pelajaran yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Hudar. Sebelumnya saya sapa dulu ke Pak Suyud. Pripun Pak Suyud, sehat? Assalamualaikum, Ustaz Suyud. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Gimana Ustaz? Sehat? Katanya sakit, habis sakit. Iya, habis vaksin. Vaksinnya keberapa Ustaz? Baru pertama. Oh, baru pertama nggih. Iya. Alhamdulillah. Pak Suyud, mohon maaf sebelumnya nanti agendanya kita sangat simpel ya. Jadi kita tidak secara formal. Nanti sambutan dari tadi sudah kegiatan pembacaan khataman Al-Quran, kemudian Al-Masyurat. Nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan, kemudian nanti ke acara inti yaitu ceramah agama. Langsung aja kepada Bapak Suyud untuk memberikan sambutan kegiatan di Muharram ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa la tulqu bi aydikum ila takhluqa wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara man Allah anhu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan hidayahnya pada pagi hari yang berbahagia ini di awal tahun baru Islam. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, untuk bersilaturahim meskipun secara online karena memang kondisinya masih pandemi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara offline. Tanpa mengurangi esensi pertemuan itu, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat mungkin saudara-saudara kita saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, termasuk salah satunya adalah terkena imbas virus corona. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di acara pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengawali tahun baru Islam ini dengan kegiatan pada pagi hari ini, di mana memang seringkali tahun baru Islam ini dilupakan oleh sebagian besar umat Islam dibandingkan dengan awal tahun Masehi, ya. Tahun baru biasanya lebih meriah tahun baru, sementara tahun baru Islam yang memang itu kalender yang sejak awal ada, itu sering kita lupakan. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita SMP IT Pelita menyelenggarakan kegiatan ini untuk mengingatkan kita kembali kepada keberadaan tahun baru Islam ini. Semoga kegiatan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita, kebiasaan-kebiasaan baru umat Islam untuk selalu mengingat
tentang perubahan tahun baru Islam ini, karena memang ada sejarah panjang yang kemudian di situ kenapa tahun baru Islam ini harus kita ingat-ingat terus ya, karena ada sebuah peristiwa besar yang mengikutinya. Bapak-bapak, Ibu, wali murid, serta ustadz-ustadzah, serta siswa-siswi SMP Pelita yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan pagi hari ini kita mungkin sudah tahu bersama bahwasannya PPKM kembali diperpanjang sampai 16 Agustus ya. Tentu dengan beberapa kelonggaran-kelonggaran ya. Dan alhamdulillah Probolinggo sekarang, kota Probolinggo ya termasuk sudah masuk di level 3. Semoga nanti ke depan kondisi ini akan semakin membaik sehingga kota Probolinggo kembali normal dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, data terakhir ya ini di dunia ya, per 7 Agustus jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini sudah mencapai 202 juta dan yang meninggal 4,2 juta. Dan ini hampir terjadi di seluruh dunia termasuk di kota Probolinggo gitu ya, meskipun kondisinya terus membaik ya dengan adanya perubahan level 4 ke level 3. Tentu Bapak Ibu dan Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, banyak hal-hal yang harus menyesuaikan dari kebiasaan-kebiasaan normal menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana kita bisa menjalani kondisi ini dengan tetap menjaga kesehatan kita agar bisa tetap beraktivitas. Artinya memang butuh penyesuaian-penyesuaian baru, butuh adaptasi-adaptasi baru, sehingga kita tidak terbelenggu ya, tidak terkungkung dengan pandemi ini, tapi kita tetap beraktivitas tentu dengan aturan-aturan main yang baru. Ini memang harus kita lakukan karena jika tidak kita juga akan menjadi bahaya bagi kita sebagai manusia ya, karena serangan virus corona apalagi dengan varian baru Delta ini sangat luar biasa ya. Kita mungkin hampir setiap hari ya kita mendengar pengumuman ada tetangga kita, teman kita, mungkin saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah karena terinfeksi virus corona ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah oleh Allah, bagaimana dunia pendidikan? Saya pikir hampir sama gitu ya. Dari biasanya offline kemudian menjadi online dan ini akan terus berlanjut. Beberapa waktu yang lalu sempat landai dengan harapan kita bisa melakukan secara offline, ternyata kondisinya tidak semakin baik, tapi terjadi peningkatan yang akhirnya tetap harus dilaksanakan secara online dan daring. Memang teknologi ini akan sangat membantu sekali gitu ya. Dengan keberadaan pandemi ini, kita bisa melakukan dari rumah, tidak harus ke sekolah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu ini ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Misalnya seperti tadi ya sinyal tidak baik ya. Kemudian pembelajaran seperti ini misalnya videonya di off-kan, misalnya kita tidak tahu juga ini anak-anak atau yang lainnya ini apa di depan di depan gadgetnya atau laptopnya atau di mana juga tidak tahu, apalagi sambil tiduran gitu ya. Tapi ini bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan sehingga proses belajar mengajar ini tetap bisa berlanjut. Tentu ini butuh effort, butuh energi yang lebih besar, butuh biaya ya. Yang dulu biasanya tidak harus beli data, misalnya tidak harus punya HP atau laptop, sekarang harus punya. Karena mau tidak mau ini adalah tuntutan kita bersama dan memang zamannya sudah berubah gitu ya. Zaman digital era 4.0 ini mengharuskan kita semua online ya. Belanja pun sekarang sudah banyak yang online ya. Bahkan mungkin siswa-siswi SMP IT Pelita ini sudah terbiasa berbelanja di platform-platform di medsos untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, tentu ini butuh kerjasama yang baik gitu ya, antara guru, siswa, dan orang tua. Ya, mohon maaf ini orang tua harus mendampingi putra-putrinya di rumah karena memang kebutuhan yang harus yang menuntut untuk itu.
Ya, kadang kala orang tua di rumah harus menjadi guru gitu ya, kadang harus mendampingi siswa putra-putrinya di rumah. Tapi ini bagian tadi ada bagian dari ikhtiar gitu ya, karena di luar ketika kita harus offline ada ancaman dalam tanda kutip suasana pandemi yang belum selesai sampai hari ini. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua dan tentu para ustadz ustadzah yang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam teknologi agar bisa melaksanakan kegiatan ini. Tentu tadi sekali lagi ada plus minusnya, tapi paling tidak ini sebuah usaha yang harus tetap kita lakukan agar proses belajar mengajar tetap tetap berlangsung. Kemudian kekhawatiran adanya lost generation ya ketika masa pandemi itu bisa diminimalisir ya dengan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah ini. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, nah di bulan ini bulan Muharram ya, 1 Muharram adalah tahun baru Islam ya. Permulaan tahun dalam kalender Islam yang menandai pergantian tahun Hijriah ya. Yang ini seperti yang saya sebutkan tadi ini memang jarang-jarang diperingati oleh umat Islam ya, bahkan dilupakan ya. Yang diingat adalah pergantian tahun Masehi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia, bersenang-senang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tahun itu, kalender itu ya permulaannya ya adanya dari kalender Islam ini. Nah, kenapa kok disebut Hijriah? Karena di situ ada peristiwa yang saya sebutkan tadi adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian permulaan penetapan kalender ini juga atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini secara umum itu adalah perpindahan fisik gitu ya, sebuah peristiwa perpindahan fisik Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi dalam perspektif yang lebih luas, dalam arti yang luas adalah meninggalkan dari hal yang tidak baik menjadi menuju kebaikan. Dalam konteks pandemi ini adalah hijrah dari kondisi pandemi, kita pindah ke kondisi yang lebih normal kembali ya. Dari normal ke pandemi, sekarang konteks hijrah ini bagaimana kita berpindah dari kondisi pandemi dan menuju kondisi normal. Dalam konteks Islam, itu Islam adalah mengajarkan bagaimana kita menjaga kesehatan. Seperti yang ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Itu adalah bagian ajaran agama kita, bagaimana kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keadaan kita ya dalam kondisi pandemi ini, bagaimana tidak terinfeksi oleh virus corona, tidak tertular dan lain sebagainya. Karena itu tidak diperbolehkan kemudian atau dilarang dalam Islam kemudian kita membinasakan diri tadi itu. Artinya ketika ada aturan bagaimana protokol kesehatan, misalnya kemudian harus bermasker, jaga jarak, berkerumun, termasuk vaksin ya, itu adalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana kita tidak membinasakan diri kita sendiri dalam keadaan pandemi, dalam kondisi pandemi ini. Dan banyak lagi misalnya hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Misalnya untuk memakan kurma ajwa misalnya yang itu akan bisa menawarkan racun dan lain sebagainya. Dan dalam kaidah-kaidah fikih misalnya ada kaidah misalnya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, la dororo wala diroro dan lain sebagainya. Artinya Islam, agama kita ini mengajarkan bagaimana menjaga diri kita dari segala macam bahaya, termasuk di era pandemi ini. Ketika pandemi semakin menjadi, kita tidak boleh misalnya kemudian tidak melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi, apalagi kemudian kita ikut mendorong orang untuk melanggar protokol kesehatan misalnya, itu tidak diperbolehkan ya. Artinya kita sebagai umat Islam jangan melakukan hal itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
di tahun baru Islam ini semangatnya adalah semangat baru gitu. Tentu tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dan kita harus hijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Karena itu marilah kita menjadikan tahun baru Islam ini, 1 Muharram ini, sebagai sebuah momentum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, tentu menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. Bagaimana kita tadi misalnya protokol kesehatan, berapa M sudah sekarang, mungkin 6M atau berapa, 7M sekarang tambah lagi ya. Mulai menjaga kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Itu harus tetap kita lakukan sebagai sebuah upaya atau ikhtiar tadi itu. Dan momentum ini adalah tahun baru Islam ini harus lebih baik dari tahun kemarin untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan tadi. Mau tidak mau kita harus melakukan itu. Ya, karena kalau tidak melakukan daring, ya proses belajar mengajar pastinya akan berhenti. Dan tadi lost generation yang dikhawatirkan banyak pengamat itu akan semakin cepat terjadi. Tapi kalau daring tetap lakukan, ya, kalau misalnya ada kesempatan bisa hybrid, sewaktu-waktu offline, sewaktu-waktu online, saya pikir itu bisa diminimalisir. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustadz-ustadzah, serta siswa-siswi SMP kita, mari kita maknai pergantian tahun baru Islam ini 1 Muharram dengan semangat baru, untuk melakukan perubahan-perubahan tentu dari yang tidak baik ya menjadi lebih baik, dari kondisi pandemi menjadi kondisi normal. Yang ini bisa kita lakukan dari skup yang paling kecil, dari keluarga kita, kemudian dari lingkungan kita, kemudian dari lembaga pendidikan kita, sekolah kita, untuk terus berikhtiar bagaimana pandemi ini segera bisa berlalu dan kembali normal sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan tentu ini butuh sekali lagi komitmen, disiplin bersama, karena tanpa itu semua itu akan susah kita realisasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga tahun baru Islam ini menjadi semangat baru bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri kita menuju yang lebih baik di semua aspek ya, baik di kegiatan duniawi kita maupun ukhrawi kita. Oh ya, jangan lupa mari kita selalu sertakan di doa-doa kita setiap sholat kita ya. Doa tadi sudah ada al-maksurat ya, doa pagi dan doa sore kita untuk mendoakan agar pandemi segera berlalu di negeri kita dan kembali normal. Dan tentu kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji agar segera diberi kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kita, teman, tetangga yang lain yang sudah dipanggil oleh Allah, mari kita doakan semoga mereka syahid dan husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyud yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan Muharram di SMP Pelita. Oke, sebelum kita ke acara inti, ya mungkin ada sedikit game dari Ustadzah Ufi atau ada game kah? Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada ya? Ke- Langsung ya, berarti nanti. Ya, tapi nanti akhir aja ya. Setelah selesai sesi acara ini ada nggak? nanti foto bersama aja ya nanti untuk yang foto bersama. di akhir acara nggih, Ustaz. Oke. Atau bisa nanti ada sedikit door prize ya yang akan diberikan oleh pemateri. Ustadz Mudar sudah siap? Halo, Ustadz Mudar? Ustadz Mudar mana? Halo, Ustaz. Ya, ya. Ustadz. Ya, sudah bisa di pin sudah untuk Ustadz Mudar.
Oke, alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Masih di rumah atau di sekolah? Alhamdulillah. Di mana sudah sekarang? Posisi di mana? Alhamdulillah di Alhamdulillah. sekolah. Oh, di sekolah. Alhamdulillah. Oke. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya hargai dan saya cintai. Pada kesempatan ini, jadi nanti insya Allah kita sebelum jam 9:30 ini selesai ya acaranya. Jadi maksimal 9:30 lah insya Allah. Nanti kegiatan kita pun juga tidak lama-lama biar bisa efektif dan efisien ya dari sisi kegiatan maupun juga waktu kita. Ustadz Mudar sudah siap? Insyaallah, Ya, siap. apa perlu diperkenalkan ini? Karena wajah baru nih. Ya, monggo dita'arufkan dulu. Oh, diarufkan. Mungkin ya. Oke. Baik, sedikit info terkait dengan pemateri kita di pagi ini. Akan saya perkenalkan ya, beliau bernama Ustadz Mudar SPMI ya. Gelarnya memang beda kalau karena gelar ini dari luar ya, dari Malaysia. Beliau aslinya daerah Sapeken ya, Kepulauan Madura ya. Jadi kalau ke sini ya kurang lebih berapa jam Ustaz? 24 jam. 24 jam. Satu hari, satu malam. Ya. Jadi kalau misalkan dari anak-anak ingin ke Sapeken nanti bisa ikut ya. Atau naik perahu ya. Naik perahu ya. Beliau sudah Ya, berkeluarga dikarunia 2 anak, 1 putra, 1 putri, dan beliau sempat di Sekolah Alam Cordova. Selain di Sekolah Alam Cordova, saat ini beliau bergabung dengan SMPT Pelita sebagai guru PAI. Dan semoga nanti amal ilmu yang beliau miliki bisa bisa membantu SMPT Pelita, memajukan SMPT Pelita, dan sekaligus nanti juga bisa memaksimalkan ya. Jadi nanti insya Allah tidak pelit untuk punya ilmu dibagi ke yang lainnya. Gitu, Siap. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Mudar, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fazan fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani mawfunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Yang saya hormati Ketua Yayasan SMPT Pelita, yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT,
dan kemudian yang saya hormati ayah bunda dan siswa-siswi SMP IT Kota Probolinggo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini tidak ada kata dan upaya yang perlu kita ucapkan, yang perlu kita rafa'kan, melainkan memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kembali bertemu ya dalam rangka merayakan tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan upaya ini tetap dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Karena dengan amal ibadah itu nantinya kita akan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beserta para sahabatnya yang sudah memperjuangkan Islam sehingga pada detik ini kita masih semuanya dalam keadaan Islam. Dan juga kita bisa merasakan di dalam diri kita ya bagaimana manisnya iman dan bagaimana indahnya Islam. Ayah bunda dan para asatid dan asatizah dan juga para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita di kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita sehingga kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran. Karena tidak semua yang Allah kehendaki di bumi ini diberikan pemahaman, terutama pemahaman tentang ilmu. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita pemahaman bagaimana spirit Muharram di masa yang cukup memperhatikan kita semua. Hari ini kita telah memasuki tahun 1440 Hijriah. Ini nikmat yang perlu kita syukuri. Karena dengan nikmat ini ya kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat syukur ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan lebih kepada kita. Terutama di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun berjalan melanda negeri kita yaitu Indonesia. Ayah bunda dan siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa makna hijrah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa pesan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallah 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim
fala tadlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kana yukatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kaum semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan, di mana ke-4 bulan ini betul-betul memberikan banyak ibrah kepada kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita bisa mengambil banyak keuntungan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 30-36. Ayah bunda dan para siswa, siswi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sedikit spirit hijrah di dalam kalender Hijriah. Ini memberikan banyak pesan kepada kita. Awalnya umat Islam tidak memiliki angka untuk tahun awalnya bulan Hijriah. Ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun-tahun dinamakan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Misalnya tahun gajah. Karena di tahun itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendaknya menghancurkan Ka'bah. Ada yang disebut tahun Fajar, karena di dalamnya terjadi perang Fajar. Ada tahun Nubuah, karena di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu. Kemudian selanjutnya, kisah adanya kalender Islam, yang seterusnya tidak adanya bilangan tahun yang memunculkan masalah baru, khususnya di dalam pemerintahan Islam. Semakin maju, maka Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya lainnya untuk menetapkan tahun baru Islam. Kemudian ketika Amirul Mukminin mengumpulkan para sahabat ketika itu, kemudian ada salah satu sahabat mengusulkan mengikuti tahun Romawi. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan 4 peristiwa. Kemudian 4 peristiwa yang di kalender Islam, yaitu dengan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan dimulai dari tahun nubuah. Karena tahun nubuah ini
awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Kemudian ada yang mengusulkan kalender Islam itu dimulai dengan tahun hijrah. Dan kemudian yang keempat, ada yang mengusulkan kalender Islam itu dimulai dari tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dan para siswa yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, usulan pertama dan ketiga tidak diambil oleh Amirul Mukminin. Alasan terbesarnya baik kelahiran maupun nubuah, keduanya adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada upaya atau perjuangan manusia. Kemudian usulan keempat juga tidak diambil sebab dikhawatirkan mengulang suasana duka cita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan tahun pertama kalender Islam. Ayah bunda dan para siswa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan kalender Islam dimulai dari tahun hijrah. Karena di tahun hijrah ini Nabi SAW pergi ke Madinah. Banyak alasan hijrah adalah dimulai dari peradaban baru Islam. Hijrah adalah perubahan umat Islam dari semulanya tertindas di Mekah menjadi kekuatan di Madinah. Dan berbeda dengan kelahiran nubuah Rasulullah SAW, sama sekali tidak upaya manusiawi. Hijrah merupakan perjuangan besar umat Islam yang dipenuhi dengan banyak sejarah pengorbanan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sejarah bagaimana Amirul Mukminin menentukan awal tahun Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian spirit, kemudian apa spirit hijrah di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun berjalan melanda kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma la yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humul shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya dengan keimanannya kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu mereka tidak ragu, Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah, baik musibah kecil atau besar, mereka keimanannya tidak goyah. Bahkan keimanan yang dimiliki olehnya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, di dalam surat Al-Hadid ayat 16, apa kata Allah? Alladzina alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsau qulubuhum li dzikrillah.
belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi spirit kita di waktu pandemi ini harus memberikan warna akhlak yang baik. Walaupun ada beberapa informasi bahwa itu merupakan sebuah ujian. Bagaimana kita bisa tetap kokoh akhlak kita di masa pandemi seperti ini? Alangkah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momen tahun baru ini kita bisa memperbaiki diri kita, apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dan sekarang kita kembali memperbaiki diri, dalam arti hijrah. Karena kalau kita memaknai makna hijrah yang sesungguhnya yaitu sebuah perubahan. Kalau kita melihat sejarah ke belakang bahwa hijrah itu adalah sebuah perpindahan. Akan tetapi untuk kita yaitu perubahan tentang terutama akhlak kita. Karena dengan akhlak ini kita bisa kokoh. Karena akhlak yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika ditanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki terutama hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan tetangga. Karena spirit hijrah juga harus mewarnai semangat gaya hidup kita, terutama di era pandemi ini. Karena dampaknya kalau kita lihat bukan hanya ekonomi saja, yang lebih terberat itu adalah pendidikan. Sekolah berusaha memberikan upaya bagaimana siswa-siswi itu tetap belajar. Bagaimana usaha ini orang tua bisa mengambil ibrah, walaupun banyak hal kekurangan yang perlu diperbaiki oleh sekolah. Karena dengan banyak spirit hijrah yang kita tanamkan di tahun baru ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah, apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita yakin bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin ada sebuah kemudahan yang Allah siapkan untuk kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat berkaitan dengan spirit hijrah di masa pandemi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayah bunda dan para siswa siswi SMP IT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 ini mereka memberikan seruan kepada orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan yang singkat ini kita betul-betul berupaya bagaimana di bulan-bulan Muharram ini kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya apa? Setelah tadi kita membahas tentang spirit hijrah di masa pandemi. Dan kemudian seterusnya apa keistimewaan dan sunnah-sunnah di bulan Muharram. Kemudian sunnah yang pertama, semua amal baik akan dilipat gandakan. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan yang berkaitan dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Kemudian yang kedua, keistimewaan di bulan Muharram yang kedua yaitu bulan Allah, bulan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa yang paling utama setelah Ramadan yaitu adalah puasa Asyura, karena puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Itu salah satu keistimewaan dan sunnah di bulan Muharram. Kemudian keistimewaan yang ketiga yaitu dapat melakukan ibadah puasa sunnah Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan ketika kita bisa mengamalkan apa keistimewaannya di bulan Muharram ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kemudian yang selanjutnya keistimewaan yang ketiga, meningkatkan ibadah wajib dan sunnah kita. Artinya di bulan-bulan ini kita meningkatkan baik yang wajib ataupun yang sunnah, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Ini keistimewaan yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu meningkatkan sholat wajib kita dan kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang sudah dititip Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita itu merupakan sebuah
titipan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama di masa pandemi ini ya cukup banyak ya. Karena di bulan pandemi ini adalah bukan hanya menguji tentang keimanan kita, ya, lebih-lebih juga terutama apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berinfak, kadang-kadang kita masih ya mau kita untuk makan aja susah, apalagi mau memberikan orang lain, ya. Kadang-kadang masih ada ya terpetik dalam hati kita, ya. Mudah-mudahan ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, baik besar dan kecilnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih kepada kita. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu puasa Tasu'ah. Ya. Puasa Tasu'ah ini ya puasa sunnah yang dilakukan sehari sebelum puasa Asyura, yakni pada 9 Muharram. Ya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan ada 3 hikmah yang disyariatkannya puasa pada hari Asyura. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Yang pertama, untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, untuk menyambung puasa hari Asyura dan puasa lainnya, sebagaimana dilarang pada puasa hari Jumat saja. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kehati-hatian dalam pelaksanaan puasa Asyura, dikhawatirkan ya hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan hari ya ke-9 pada kalender Islam. Sebenarnya sudah hari ke-10. Itu apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam salah satu kitabnya. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Ya, mudah-mudahan ada sedikit rezeki yang Allah titipkan kepada kita, maka di bulan-bulan Muharram ini adalah momentum untuk kita berbagi, terutama kepada anak yatim. Ya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah ya dan kemudian menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih ya, kepada kita. Mudah-mudahan kita bagian daripada apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyantuni anak yatim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan tempat yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ada beberapa keistimewaan di bulan Muharram. Mudah-mudahan dari penyampaian saya tadi dari awal sampai akhir kita bisa mengambil sebuah ibrah ya, pelajaran. Jangan sampai kita yang sudah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa sempat lagi di tahun baru 1440 Hijriah ini kita kehilangan momentum ataupun tidak ada perubahan di dalam diri kita. Ya. Kita yakin bahwa ya dengan harapan hijrah ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan spirit Muharram ini bisa
kita maknai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan Ustaz. Ucapkan banyak terima kasih ceramah agamanya, dan semoga yang disampaikan beliau menjadi satu hal yang baru ya, sehingga kita termotivasi untuk mempelajarinya dan mengaplikasinya. Baik, yang saya hormati ayah ibu wali murid SMP kita dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah kita sudah mengikuti ya rangkaian kegiatan peringatan Muharram 1443 Hijriah ini, dan semoga kegiatan ini menjadi satu hal yang sangat berkesan dan bermanfaat bagi kita. Dan tadi yang disampaikan Ustaz Mudar luar biasa, paling nggak kita mencintai ya, ternyata kita sebagai seorang muslim itu harus bangga ya dengan kemusliman kita, apalagi dengan kondisi saat ini yang kita lihat secara tidak langsung generasi kita itu banyak digempur dengan informasi-informasi yang pasti informasi itu menjauhkan ya, secara tidak langsung menjauhkan kita dari ajaran Islam, sehingga kita sendiri tidak pede dengan keislaman kita, sehingga kita tidak punya semangat untuk mempelajari Islam itu, sehingga kita secara tidak langsung dan secara pelan-pelan kita akan jauh dari Islam. Dan semoga anak-anak SMP Itablita khususnya tetap semangat belajar Islam, dan semoga menjadi generasi yang khairul ummah ya, menjadi anak yang bermanfaat bagi kedua orang tua, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara. Dan kami juga berharap kepada ayah bunda untuk tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendampingi anak-anak di rumah. Dengan kondisi saat ini pastinya kita akan bertambah pekerjaan kita. Selain kita bekerja untuk mencari nafkah, dan juga bekerja untuk memberikan pembelajaran kepada anak kita. Tapi semoga pekerjaan itu yang kita laksanakan dan kita terima saat ini menjadi satu hal yang tidak merasa terbebani, karena nanti akan menjadi catatan amal kebaikan kita di akhir hidup. Dan sekali lagi kepada anak-anak sekalian yang saya cintai, walaupun kita hampir 2 tahun ini mengikuti pembelajaran secara daring, saya berharap kalian tidak melupakan jati diri kalian ya. Saat ini kalian masih menjadi siswa ya, bukan siswa, tapi siswa-siswi ya. Yang artinya kalian harus menjadi siswa yang harus punya semangat untuk belajar. Karena jangan sampai karena kita tidak pernah berjumpa, tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru Ustadz-Ustadzah, akhirnya kalian melupakan jati diri kalian. Maka sekali lagi, semoga anak-anak sekalian senantiasa untuk semangat belajar, sehingga nanti menjadi generasi penerus bangsa yang tidak tidak kalah dengan generasi negarawan. Semoga kalian menjadi generasi bangsa yang akan menjadikan negara ini menjadi maju dan jaya. Oke, sebelum saya akhiri ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin kita berikan sesi untuk bertanya baik dari Bapak Ibu sekalian maupun anak-anak ya, atau ustadz-ustadz ya, menanyakan beberapa kepada pemateri kita terkait dengan materi yang sebelumnya. Kalau misalkan bisa nulis di chat atau bisa ada tanda angkat tangan, misalnya dada misalnya. Oke, ada kira-kira? Tapi insya Allah sudah diterima seperti ini ya, jadi nggak ada masalah kayaknya. Semoga ini yang sampaikan. Alhamdulillah ya. Oke, ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan. Sebelum nanti sesi saya akan kembalikan kepada moderator, kepada MC ya. Di Pelita dengan kondisi saat ini yang semuanya serba online, belajar juga online, kemudian juga online, dan kita juga memfasilitasi ya kepada ayah bunda yang
ingin membutuhkan beras dan gula. Kita saat ini masih fokus di Bajemba. Ini di bawah naungan Koperasi Kita. Jadi nanti Bapak Ibu kita yang mau beli beras maupun gula bisa nanti pesan ke kita. Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami share di masing-masing kelas. Warna paling dulu. Dan kita hanya masih memenuhi kebutuhan untuk beras saja. Untuk lainnya insya Allah nanti menyusul. Mungkin seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya kembalikan kepada Ustazah Ufi. Monggo Ustazah. Oke, terima kasih kepada Ustadz Hari dan Ustadz Mudhar yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan hikmah atas ilmu yang kita dapat hari ini dan kita dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kan mau selesai nih. Nah, kalau mau selesai biasanya kita foto dulu. Kalau mau foto ya harus kelihatan mukanya. Masa saja cuman foto nama kalian? Bisa ya dibuka apa namanya? Videonya. Yuk dibuka yuk. Dibuka videonya. Yang belum mandi jangan mandi dulu ya, udahlah biar kumus-kumus gitu aja. Ayo dibuka yuk. Guys, yang lain guys, dibuka guys. Kepada Bapak Ibu juga yang wali murid boleh dibuka sekalian. Yuk, ayo mukanya dikeliatin. On cam yuk, on cam yuk. Yuk, ayo. Balgis, Kavin, Echa, Mia 2 Light ini siapa? Mak Rifa, Fitri, Sofia, yuk. Ntar nggak selesai-selesai nih kalau kalian nggak buka-buka kameranya. Nggak keluar-keluar nih. Ayo, ayo. Dilihatin mukanya. Kuy, kelihatin mukanya kuy. Mana nih? Hafid, Deska, terus apa itu namanya? 1X dan lain sebagainya tuh. Sofia, Sofi, kelihatin mukanya dong. Sudah kangen nih. Kalem aja nih siapa? Udah deh. Yuk yang udah siap, pose yang cantik, senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Kavin, kamu promosi topi. Ustazah nggak mau beli topi. Ustazah mau lihat mukamu yang cakep itu. Kavin, kamu backlight. Hidupmu jangan gelap-gelap gitu. Kita ke yang terang-terang aja. 1, 2, 3. Kamu ngapain, Cak? Pakai pose segala. Udah, nggak apa-apa. Jangan dimatiin, nggak apa-apa. Biarin aja, dihidupin biar kita semua ngelihat muka-muka cakep kalian ini. Masya Allah. Semoga kita segera ketemu ya. Capek tahu online terus gini ya. Kan enak kalau di sekolah ketemu sama teman-teman, ngobrol. Ya tapi kalau ada materi jangan ngobrol ya. Didengerin materinya. Oke. Ya itu aja untuk acara hari ini. Acara selanjutnya apa? Mau pelajaran? Ya, mau pelajaran aja. Apa mau libur? Belajar aja ya. Belajar sendiri tapi belajar di rumah. Libur. Kayaknya tiap hari kamu libur deh kalau kamu. Libur apa deh. Jangan pelajaran ya Allah. Kalian alergi sama pelajaran? Gatal-gatal gitu kalau ketemu sama IPA, IPS sama matematika. Enggak, gitu. takut dapat tugas lagi. Oh, takut dapat tugas lagi. Nih ada ustadz-ustadzah di sini, jangan ngasih tugas ya. Iya. Katanya nggak bakal ngasih tugas tapi ngasih PR. Sama aja kayaknya. Ngapain kok trauma? Ya wah, kalau kamu habis diapain sih? Wah, saya itu buku apa aja itu kok banyak. Kamu tuh tadi disuruh ngidupin video malah sekarang terakhir ngomongnya. Sofi. Sudah, itu aja ya untuk acara hari ini. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sidik. Kepada Ustadz Sidik, silakan dipimpin doa. Satu dari sini. Oh, deh, monggo pun pada Ustadz Mudhar. Iya. Dipimpin doa Ustadz, doa tutup acara hari ini. Baik, sebelum kita akhiri,
pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafil majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liladali wal ikram sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup juga dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis sendiri-sendiri ya di rumah ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom. Monyong. Rio nih. Monyong katanya.